Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tiara Oriza Sativa dari MI 2D, absen 20. Di sini saya akan mempresentasikan tentang laporan praktikum komputasi multimedia, yaitu Jobsheet 12, yaitu tentang lanjutan dari memanipulasi dan memainkan sound effect. Kita menuju ke praktikum 1, yaitu untuk waiting for audio to finish playing before auto-destructing an object. Nah, di dalam praktikum ini saya membuat game objek baru, saya membuat project baru, yaitu bernama Prak 1 lanjutan sound. Kemudian setelah dibuat projectnya, kita mengeklik audio, yaitu audio source. Di sini saya bukakan dulu. Nah, kita membuat audio object, yaitu caranya game object, audio source. Setelah itu, kita lanjut ke import engine sound, yaitu kita mengimport engine sound.wfv. Caranya mengimport adalah asset, kemudian import new asset atau import new package. Nah, jika sudah, kita membuat script J, yaitu diberi nama audio object. Caranya adalah kita mengklik aset, create, kemudian JScript. Jika sudah, kita generate kodenya menjadi seperti ini. Jika sudah, kita drag ke dalam play sound button, audio object, audio source. Kemudian kita membuat UI dengan cara game object UI button. Kita rename button menjadi play sound button seperti ini. Kemudian kita lanjut ke pilih play sound button dan kita buat on click viewer handle. Nah, kita buat on clicknya, kita drag play sound button ke dalam place ini, kemudian kita pilih action buttonnya jadi button action script. Kemudian kita pilih play sound button, kita berikan audio source, dan kita drag juga script J yang tadi kita buat menjadi seperti ini. Nah, jika sudah, kita membuat UI kedua, button UI, caranya sama, game object UI button. Nah, jika sudah, kita berikan nama destroy when sound finish. Jika sudah, kita lakukan hal yang sama, yaitu kita membuat handler kick. Handler kicknya kita klik handlernya, kita buat button action destroy when sound finish, dan kemudian untuk scriptnya sama seperti tadi. Jika sudah, untuk audio source-nya tidak kita berikan. Nah, kemudian kita coba jalankan. Nah, ini ada play sound button, bisa diklik. Nah, ketika play sound button ini diklik, maka suaranya akan dimulai suara yang seperti roket ini. Nah, ketika kita play sound button, suaranya akan terdengar. Kemudian kita destroy when finish. Jika sudah, kita lanjut ke praktikum kedua, yaitu adding volume with control with audio mixers. Untuk nomor 1, yaitu kita mengimport volume.unit package ke dalam project kita. Caranya mengimport sama di dalam
Asset, kemudian import package, custom package, lalu kita akan dibawa ke Windows Explorer, kemudian kita import volume.unit package-nya. Nah, jika sudah, kita buat sense-nya, kita klik sense-nya, saya bukakan dulu untuk sense-nya. Nah, sudah. Di dalam sense ini kita buat audio mixer. Kita buat audio mixer baru dengan cara create asset, kemudian audio mixer. Nah, sini. Create audio mixer. Jika sudah, dari group view, pilih master, kemudian klik plus untuk menambah percabangan pada grup. Nah, ini pada group view masternya, audio mixernya tadi kita klik, kemudian pada inspektor muncul seperti ini, kemudian kita tambahkan plus untuk menambah percabangan pada grup. Nah, di dalam sini kita membuat percabangan musik dan FX. Setelah itu kita membuat mixersnya. Nah, pada mixer ini kita klik main mixer, kemudian kita tambahkan mixer baru yaitu childnya menjadi musik mixer. Nah, kita rename menjadi musik mixer. Dan kita pilih untuk main mixernya, dari master kita pilih yang musik. Kemudian kita lakukan yang sama untuk membuat efek mixer. Kemudian jika sudah, kita membuat grup baru. Nah, caranya adalah kita mengeklik master, kemudian kita klik grup. Nah, ini terus kemudian kita klik button plus. Lalu kita buat dua chill bernama speech dan bells. Nah, jika sudah, dari hierarchy view ini kita pilih dialog trigger object. Nah, ini dialog trigger. Kemudian kita tambahkan audio source. Nah, untuk audio source-nya ini, audio clip-nya kita drag robot ducking, kemudian untuk output-nya kita pilih speech yang dari FX mixer yang bagian speech. Jika sudah, maka hasilnya seperti ini. Kemudian untuk pitch-nya kita buat export speech of master to script. Kemudian jika sudah, pada audio mixer ini kita memilih main mixer, kemudian akses menu expose parameter, kemudian right click, kita membuat parameter baru. Di sini kita buat parameter dengan nama my export parameter 2, kemudian overall volume, kemudian yang terakhir music volume. Setelah itu kita membuat membuat script baru dengan nama volume control, kemudian kita berikan kode seperti ini, kita generate kodenya seperti ini. Jika sudah, dari hierarchy view kita menggunakan menu create untuk menambah panel ke dalam scenes. Nah, caranya game object UI, kemudian kita klik panel. Ini membuat panel baru. Panelnya kita beri nama di sini ada canvas. Jika sudah, kita membuat slider. Kita membuat slider dengan cara game object UI, kita pilih slider. Nah, ini. Jika sudah, maka akan muncul slider seperti berikut. Nah, setelah itu kita menambah 3 slider lagi. Hasilnya demikian. Hasilnya seperti ini. Kemudian untuk script volume control yang telah kita buat tadi di awal, kita berikan untuk my mixernya, kita berikan main mixer. Nah,
Sebelumnya, script ini di-drag dan di-drop ke dalam masing-masing slider. Kemudian masing-masing slider ini nanti kita berikan main mixer pada main mixernya. Kemudian kita atur untuk value untuk on click-nya juga, yaitu volume control change. Nah, seperti ini. Contohnya pada satu slider. Nah, seperti ini. On click-nya volume control change. Kemudian kita jalankan. Nah, ini slidernya bisa kita atur. Nah, gini. Kemudian lanjut ke praktikum ketiga, yaitu making a dynamic soundtrack with snapshots. Nah, kita membuat objek baru. Ini saya tutup dulu. Nah, kita buka yang praktikum 3. Terus kita setelah selesai membuat project baru, kita import dynamic soundtrack package. Caranya sama. Kemudian dari project view kita membuat audio mixer baru dengan cara asset create audio mixer. Nah, setelah itu di dalam audio mixer tadi kita rename menjadi main mixer. Kemudian kita klik 2 kali seperti tadi. Kemudian kita membuat sebuah hierarki dari groups. Menjadi demikian caranya. Ketika kita mau membuat master, kita klik group, kemudian kita klik tanda plus. Ketika kita mau membuat child dari musik, kita klik master, kemudian kita baru klik tanda plus, kemudian kita buat buat child baru bernama music dan seterusnya. Nah, kemudian kita membuat game objek baru bernama percussion dan scene. Setelah itu, ini. Caranya membuat game objek baru adalah game objek create empty. Setelah itu, kita drag untuk masing-masing game objeknya. Untuk percussion, nanti pada outputnya kita pilih yang percussion pada mixernya tadi yang kita buat. Nah, seperti berikut. Setelah itu, untuk yang scene, kita juga pakai scene pada outputnya. Nah, ini untuk mengedit soundtracknya. Demikian. Nah, setelah diedit untuk soundtracknya, untuk besaran volume, besaran master, besaran musik, percussion, dan scene, kita lanjut ke membuat game objek 3D baru, yaitu cube. Kita pilih cube, kemudian kita atur cube-nya tadi menjadi sama dengan terowongan yang sudah ada ini. Kemudian kita isikan di tengah-tengahnya. Lalu kita membuat 2 cube lagi. Membuat 2 cube lagi, kita isikan di antara depan dan belakang. Di depan ini nanti kita buat cube start. Nah, ini snapshot trigger start. Snapshot trigger startnya untuk sini, snapshot trigger tunnelnya untuk sini. Kemudian trigger other side-nya untuk yang bagian belakang. Setelah itu, kita membuat JavaScript baru. Setelah kita membuat JavaScript baru, kita drag. Kita membuat JavaScript baru dengan nama snapshot trigger, kemudian kita
generate kodenya, kemudian kita drag and drop ke dalam trigger yang sudah kita buat tadi, trigger object, game object. Jika sudah, untuk crossfade-nya pada snapshot trigger masing-masing kita buat menjadi 2. Nah, seperti ini. Nah, ini contohnya salah satu. Kemudian kita jalankan sense-nya. Nah, ketika objek ini bergerak di bagian start, maka dia akan ke bagian sini. Nah, pada bagian sini sounds-nya terdengar seperti ini. Tapi ketika kita masuk ke dalam ke bagian trigger tunnel tadi, nah maka sounds-nya pun juga efeknya akan berubah. Demikian juga jika dia berada di dalam belakang terowongan. Kemudian lanjut ke praktikum 4, yaitu balancing in-game audio with ducking. Kita buat project baru. Ini saya tutup dulu projectnya. Nah, kita buat project baru, kita import ducking Unity Package dan soundtrack.mp3. Caranya sama, jika sudah kita... Bentar, saya bukakan dulu untuk ducking. Nah, pada soundtrack ini, pada audio klipnya kita centang play on awake loop. Kemudian untuk besaran-besaran priority, volume, pitch, stereo blend, dan spatial blend-nya kita jadikan seperti ini. Jika sudah, kita membuat mixer baru, caranya sama seperti tadi. Asset, create audio mixer. Jika sudah, kita kita rename menjadi main mixer, kemudian kita klik 2 kali, kemudian kita membuat grup baru. Caranya adalah ini grup di klik dulu, kemudian klik plus, kemudian baru kita bisa membuat master ini. Lalu setelah itu, ketika kita mau membuat anak dari master, kita klik master dulu, lalu klik plus, kemudian kita buat untuk grup baru dari anak master, yaitu 3 macam. Yang pertama efek, musik, dan input. Setelah itu kita buat mixernya. Untuk mixer kita buat mixer baru bernama musik mixer yang menjadi anak dari main mixer. Nah, untuk musik mixernya ini kita dragkan, kita pilih main mixer master yang bagian musik. Nah, kemudian kita buat lagi mixer dengan nama FX Mixer. Nah, FX Mixer ini kita berikan master mixernya dengan master FX. Yang FX itu. Kemudian kita atur volume. Setelah atur volume, pada dialog trigger kita membuat game object baru ya. Kemudian pada dialog trigger ini kita berikan pada audio clip, sebuah audio clip yaitu robot ducking. Kemudian outputnya menjadi main mixer bagian input. Nah, jika sudah, lakukan hal yang sama pada soundtrack. Nah, pada soundtrack ini memiliki output soundtrack. Kita sesuaikan dengan judulnya saja. Kemudian kita membuat efek pada main mixer. Ini tadi mixernya kita klik 2 kali pada main mixer. Nah, akan muncul seperti ini. Lalu kita buat efek, caranya adalah klik pada ini, kita disuruh klik pada musik. Nah, pada musik ini kita klik dulu. Sebentar. Nah,
klik kanan pada attenuation, kemudian kita pilih dark volume. Jika sudah, pada bagian input itu kita berikan efek send pada After Effects. Jika sudah, pada bagian input untuk send levelnya kita gantikan 0 dB. Jika sudah, kita gantikan rasionya yang ini, kita atur dengan option yang seperti ini. Nah, setelah itu kita jalankan sense-nya. Nah, ini untuk dark volumenya sebagai background. Kemudian jika melewati hijau-hijau tersebut, melewati tabir hijau tersebut, akan ada suara robot. Nah, seperti itu. Nah, untuk praktikum 11 ini sudah selesai. Sekian saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.